Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya. Tujuannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester oleh seorang dosen dengan mata kuliah supervisi pendidikan. Nah teman-teman, sebelum saya masuk, baiklah saya masuk ke dalam materinya. Saya akan memperkenalkan nama saya, identitas saya. Nah, jadi nama saya Junaidi Syahril Anita. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program studi Manajemen Pendidikan Islam, tahun semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya langsung saja masuk pada materinya. Jadi materi yang pertama itu tentang teknik dan prinsip supervisi pendidikan. Nah, teknik supervisi pendidikan dapat digunakan untuk membantu seorang guru dalam hal meningkatkan situasi belajar mengajar di dalam ruangan kelas, baik secara kelompok ataupun perorangan. Nah, teknik supervisi pendidikan terbagi dalam dua teknik, yaitu teknik secara individual dan teknik secara kelompok. Teknik secara individual terbagi dalam beberapa kategori, yaitu teknik kunjungan antar kelas, observasi kelas, percakapan pribadi antara supervisor dan supervisi, menilai diri sendiri, supervisi yang memakai pendapat para siswanya. Nah, teknik supervisi secara kelompok yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru, panitia penyelenggara, rapat guru, studi kelompok, workshop atau demonstrasi mengajar. Nah, kita masuk pada teman-teman, saya masuk pada prinsip supervisi pendidikan. Nah, dalam prinsip-prinsip itu terbagi atas dua prinsip. Ada prinsip positif seorang supervisor dan ada juga prinsip negatif oleh seorang supervisor. Nah, kita masuk pada prinsip positif seorang supervisor. Nah, prinsip positif itu merupakan pedoman yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan oleh seorang supervisor agar berhasil dalam pembinaannya. Nah, contohnya, yang pertama itu contohnya supervisi memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisikan. Yang kedua, supervisi harus bersifat konstruktif juga kreatif. Yang ketiga, supervisi harus bersifat realistis, yaitu didasarkan pada keadaan dan kenyataan yang sebenarnya. Nah, kita masuk pada prinsip negatifnya. Prinsip negatif itu merupakan pedoman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang supervisor dalam pelaksanaan supervisinya. Nah, contohnya supervisi tidak boleh memaksakan kemauannya kepada seorang supervisi. Artinya supervisor tidak boleh memaksakan kemauannya terhadap orang yang disupervisi. Yang kedua, supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi, keluarga, perkoncoan dan sebagainya yang ada hubungan dekat antara supervisor dan supervisi. Nah, lanjut teman-teman untuk materi yang kedua, yaitu bahan dan pola pendekatan supervisi pendidikan. Nah, pendekatan itu berasal dari kata approach yang artinya mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah yang menuju objek. Nah, atau pola perilaku yang tepat untuk mempengaruhi orang lain. Suatu pendekatan pemberian supervisi sangat tergantung kepada prototip guru. Nah, prototip guru ini yang dimaksud itu ada ciri-ciri, ada 4 ciri-ciri seorang prototip guru. Yang pertama itu guru yang profesional, yang kedua guru yang suka kritik, yang ketiga guru yang sibuk, yang keempat guru yang tidak bermutu. Nah, teman-teman, beberapa pendekatan supervisi itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama pendekatan direktif atau pendekatan secara langsung, yang kedua itu pendekatan non direktif atau pendekatan secara tidak langsung, yang ketiga pendekatan kolaboratif.
Nah, itu merupakan 3 pendekatan. Nah, kita masuk pada bahan dan alat supervisi pendidikan. Nah, bahan-bahan dan alat seorang supervisor itu untuk menjalankan supervisinya itu dia yang pertama itu informasi atau data supervisi. Nah, dalam kegiatan supervisi hendaknya berdasarkan data yang lengkap, komprehensif, rinci, dan aktual. Data harus disesuaikan dengan fokus perhatian pengawas dalam supervisi akademik. Perhatian supervisor tertuju pada proses pembelajaran di kelas. Tentu beda dengan supervisor macam-macam bentuk data, yaitu sebagai berikut: data tertulis seperti raport, daftar nilai, absensi dan angket serta lain-lain. Oke teman-teman, jadi kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu dengan judul materinya kepemimpinan dalam supervisi pendidikan. Nah, kepemimpinan dalam supervisi itu merupakan proses untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan, serta menuntun orang lain dalam proses kerja agar dapat berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman, jadi dalam kepemimpinan dalam supervisi saya ambil contoh, yaitu seorang kepala sekolah yang menanggung tanggung jawab yang besar dalam ruang lingkup sekolah. Nah, ia mempunyai wewenang dalam hal bertanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dia ambil, yang dipimpinnya dengan dasar Pancasila dan bertujuan untuk: 1. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kecerdasan serta keterampilan. Yang ketiga, mempertinggi budi pekerti. Jadi yang keempat, memperkuat kepribadian. Yang kelima itu mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, jadi mungkin teman-teman dalam ruang lingkup sekolah, jadi seorang kepala sekolah yang memegang kendali seorang pemimpin dalam hal menggerakkan seluruh siswanya supaya menjadi seperti kriteria yang telah saya sebutkan tadi, yang 5 kriteria yang telah saya sebutkan tadi. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita masuk pada materi yang keempat. Nah, materi yang keempat ini berjudul dengan materi jenis-jenis pembelajaran supervisi pendidikan. Nah, dalam jenis-jenis pembelajaran supervisi terbagi atas beberapa kategori, yaitu supervisi umum, supervisi pengajaran, dan supervisi klinis. Nah, yang dimaksud dengan supervisi umum itu yaitu supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan, pengajaran perbaikan dan pengajaran. Nah, seperti pembangunan sekolah yang dulunya kumuh, sekolahnya yang dulunya masih dikategorikan belum layak pakai, diperbaiki sehingga bisa dibilang sekolah itu sudah layak untuk dipakai. Nah, seperti itu teman-teman. Itu yang termasuk perubahan supervisi umum. Nah, kita masuk pada supervisi pengajaran. Nah, yang dimaksud dengan supervisi pengajaran itu yaitu kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik pada siswa atau pada guru. Nah, contohnya dalam ruang lingkup sekolah pendidikan. Di saat tiba ujian kayak ujian nasional atau ujian akhir semester, ujian tengah semester, itu pasti diadakan aturan-aturan yang berlaku di dalam saat pelaksanaan ujian tersebut. Contoh, seorang guru yang melarang memegang HP di saat ujian sedang berlangsung, itu merupakan salah satu contoh di dalam ruang lingkup pendidikan supervisi pengajaran dalam konteks supervisi pengajaran. Nah, yang terakhir itu ada supervisi klinis. Nah, supervisi klinis di sini adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang insentif terhadap penampilan pengajar. Nah, contohnya ciri-ciri supervisi
klinis ini adalah bimbingan antara supervisor kepada guru atau calon guru bersifat bantuan bukan perintah atau instruksi, serta jenis keterampilan yang akan disupervisikan diusulkan oleh guru atau calon guru yang akan disupervisi dan disepakati melalui pengkajian bersama antar guru dan supervisor. Nah, contohnya dalam ruang lingkup, masih dalam ruang lingkup pendidikan. Nah, di dalam suatu sekolah itu sebelum memutuskan suatu keputusan, contohnya memutuskan tingkat kelulusan terhadap suatu siswa yang mungkin sudah termasuk dalam kategori tidak pantas untuk diluluskan. Nah, itu perlu ada pertimbangan dari beberapa guru, akan diadakan sidang. Nah, diadakan sidang, lalu hasil keputusan dari sidang itu yang diambil karena adanya kebersamaan, adanya keputusan bersama dari beberapa guru yang terkait yang mengikuti sidang tersebut. Nah, dari itulah pemaparan dari keempat materi dengan mata kuliah supervisi pendidikan, teman-teman. Nah, jadi insya Allah apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila ada salah-salah kata itu mungkin kesalahan dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, teman-teman. Wallahul muwaffiq ila ahwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.